Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengulang karena semua materi sudah kita videokan, semua materi sudah kita ajarkan bab 1 sampai 3. Hari ini kita akan review, mengulang untuk memperdalam. Ya. Materi kali ini adalah terkait dengan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan mencatat dulu, dilihat ke papan tulis. Sebelumnya kita harus paham dulu bahwa Undang-Undang Dasar 45, konstitusi yang berlaku saat ini, telah mengalami 4 kali amandemen. Ya. Mulai pertama konstitusinya Undang-Undang Dasar 45, kemudian Konstitusi RIS, kemudian UDS 1950, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, sampai sekarang adalah Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Amandemen itu apa? Perubahan. Nah, konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 mengalami perubahan, diubah sebanyak 4 kali mulai tahun 99, 2000, 2001, 2002. Ada perbedaan komposisi, Mbak Mas, sebelum diamandemen dan setelah diamandemen. Sebelum diamandemen, Undang-Undang Dasar 45 kita komposisinya adalah terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 2 pasal aturan tambahan dan 4 pasal aturan peralihan. Ini komposisinya. Zaman kalau mengaku bangsa Indonesia sejati harus hafal betul, karena ini adalah konstitusi kita. Hukum aturan perundangan tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 45. Ya, ini sebelum diamandemen 37 pasal. Kemudian diamandemen 4 kali sesuai dengan tuntutan masyarakat di awal reformasi. Salah satunya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Maka Undang-Undang Dasar 45 berubah komposisinya. Mulai yang tadinya 37 pasal 16 bab menjadi 20 bab, 37 pasal menjadi 73 pasal, 2 pasal aturan tambahan menjadi 3 pasal aturan 2 pasal aturan tambahan tetap, kemudian 4 pasal aturan peralihan menjadi 3 pasal aturan peralihan. Ini komposisinya. Harus paham. Nyaris setiap materi soal ujian akhir semester ini keluar. Maka untuk materi PKN sampean harus paham. Begitu ya? Paham sampai di sini? Nah, setelah sampean memahami komposisinya, kemudian kita bergeser di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ada berapa alinea? Ada 4 alinea. Dari 4 alinea ini, per alinea memiliki makna yang berbeda. Setiap alinea memiliki makna yang berbeda. Maknanya apa? Anda harus paham, ya. Anda harus paham. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengandung 2 petunjuk, 2 dalil, yaitu objektif dan subjektif. Dalil objektifnya adalah bahwa segala bentuk penjajahan di atas bumi ini, segala bentuk penjajahan di muka bumi ini, di dunia ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Berarti melanggar hak asasi manusia. Ini disebut dalil objektif. Jadi kalau ada pertanyaan, jelaskan dalil objektif yang terkandung pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jawabannya ini, bahwa penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia. Paham, Mas? Paham ya? Kemudian yang kedua adalah dalil subjektif. Dalil subjektif dari alinea pertama ini apa? Dalil subjektif dari alinea pertama ini adalah bahwa kemerdekaan ini menjadi aspirasi bangsa Indonesia, aspirasi suara bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Bayangkan, Indonesia mengalami penjajahan yang sangat lama, kurang lebih sekitar 350 tahun.
ya, yang secara dominan dijajah oleh dua negara, yaitu Belanda dan Jepang. Ratusan tahun, bayangkan. Maka Indonesia termotivasi, maka penghapusan penjajahan di atas dunia ini menjadi aspirasi bangsa Indonesia. Ini disebut dengan dalil objektif, subjektif. Ya, paham ya? Belakang sendiri paham nggih? Dalil apa? Subjektif, harus paham. Kalau sudah dijelaskan harus paham. Itu alinea pertama. Kemudian alinea yang kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maknanya adalah bahwa kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia harus bisa mengantarkan cita-cita bangsa Indonesia. Ya, kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia itu harus bisa mengantarkan bangsa Indonesia meraih cita-cita. Cita-citanya apa? Cita-citanya adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka sudah, don. Bersatu, harus bersatu karena negara kita adalah negara kesatuan. Ini jadi persoalan karena sampai hari ini masih ada gerakan-gerakan kecil yang ingin memisahkan diri dari NKRI, terutama di wilayah bagian timur. Kemudian berdaulat, negara kita berdaulat. Kemudian adil, segala sesuatu yang ada di Indonesia harus adil. Ya, hukum harus adil. Hukum tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi harus tajam kemana-mana. Hukum tidak boleh hanya tajam kepada rakyat kecil, tapi melempem ke pejabat, orang besar, atau orang-orang kaya. Tidak boleh. Tapi hukum harus tajam kemana-mana. Siapapun yang melanggar hukum harus ditindak, karena hukum adalah panglima, gitu ya. Itu. Kemudian berdaulat, adil dan makmur. Ini makmur. Indonesia harus makmur. Tolak ukur makmur itu apa? Kalau orang Jawa mengatakan makmur itu sandang, pangan, papan. Iso nyandang, bisa membeli kebutuhan pakaian, kebutuhan dandan dan sebagainya. Papan bisa membeli kebutuhan tempat tinggal, pangan bisa makan. Kalau Indonesia 3 tolak ukur itu sudah dilakukan maka makmur. Tetapi kalau sampai hari ini masih ada anak-anak yang makan saja sulit, masih ada masyarakat yang makan saja tidak bisa, maka kata makmur ini berarti belum terwujud. Kalau sampean bepergian masih ada di perempatan lampu merah, anak kecil minta-minta untuk makan, berarti negara kita belum makmur. Karena tolak ukur makmur yang paling sederhana adalah makmur secara sandang, makmur secara papan, dan makmur secara pangan. Lak sampean ngonangi tonggone sampean ono sing kasusnya mati goro-goro kelaparan, berarti negara ini belum makmur. Ini tugas siapa? Tugas bersama, termasuk sampean. Ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar 45. Alinea yang kedua, bahwa kemerdekaan harus mengantarkan Indonesia menuju atau meraih cita-cita. Begitu ya Mbak, Mas, paham nggih? Kemudian alinea yang ketiga. Makna alinea yang ketiga adalah bahwa ini membuktikan Indonesia adalah bangsa teisme, bangsa yang memang mempercayai adanya Tuhan. Karena makna alinea yang ketiga adalah bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia berkat campur tangan Tuhan, berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ini sesuai dengan alinea ketiga. Jadi kalau ada pertanyaan makna alinea ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, jawabannya adalah bahwa kemerdekaan yang diraih Indonesia ini merupakan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Itu jawabannya. Paham? Paham? Ya. Kemudian yang terakhir, alinea terakhir, keempat. Ya. Alinea yang keempat maknanya adalah memuat dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Ya. Anda hafal alinea keempat? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45?
Bagaimana bunyinya? Hah? Bunyinya bagaimana? Alinea keempat. Coba jangan ayo. Masuk gak hafal? Alinea keempat. Dari awal coba. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan. Hafal ya, sudah cukup. Nanti waktunya habis. Hafal ya. Jadi hafal itu jangan hanya dari atas, dipenggal-penggal hafal. Kayak sampean Pancasila. Misalkan tidak langsung 1, 4 harus hafal. Kalau sampean hafalnya urut baru bisa hafal, berarti sampean masih textbook, masih di mulut, belum di dada, ya, belum menyatu. Itu ya. Jadi alinea keempat maknanya adalah memuat tentang tujuan negara, kemudian bentuk negara dan dasar negara. Begitu ya. Saya kira itu tolong dipelajari betul, baik yang mukim di pesantren maupun yang di rumah dipelajari betul. Tugas Anda adalah baik yang di rumah maupun di pesantren, tugas Anda adalah memberikan contoh pelaksanaan masing-masing alinea 1, 2, 3, dan 4 ini di tengah kehidupan masyarakat. Satu saja masing alinea. 1 apa 2? 1 apa 3? 1. Oke ya. Masing-masing alinea 1 contoh pelaksanaannya di tengah masyarakat. Syukur-syukur faktual. Faktual itu sesuai dengan kenyataan. Kalau sesuai dengan kenyataan maka akan saya berikan apresiasi nilai bagus. Saya kira begitu. Selamat belajar, tetap semangat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.